Halo teman-teman semua, di video ini aku akan bahas tentang pujangga sastra kontemporer. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih tentang sastra kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama. Sastra kontemporer juga bisa dikatakan sebagai sastra mutakhir, karena pada masa itu sastra dianggap sebagai ujung dari penciptaan karya sastra pada masanya, dan bisa juga disebut sastra modern seiring periode waktu. Tetapi antara sastra modern dan mutakhir bukan hanya sebatas periode waktu, tetapi juga karena pola pikir seseorang pengarang yang memiliki pola pemikiran yang maju untuk menciptakan karya sastra. Sastra yang sebelumnya terikat oleh aturan-aturan tertentu atau konvensional, sekarang berusaha lari dari ikatan konvensional atau tidak terikat aturan-aturan tertentu. Sastrawan kontemporer berusaha melakukan pembaharuan dalam bidang sastra dengan menciptakan karya sastra yang berbeda dari karya sastra sebelumnya. Pembaharuan yang dilakukan oleh sastrawan kontemporer merupakan akibat dari perkembangan sastra Indonesia yang berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Sastrawan kontemporer melakukan suatu pergeseran nilai kehidupan secara menyeluruh. Hal ini ditandai dalam karyanya banyak yang mengambil ide atau gagasan dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sastrawan kontemporer memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam perkembangan sastra di Indonesia mutakhir ini. Keberadaan sastrawan kontemporer memberi warna yang berbeda dalam perpuisian, cerpen, dan novel di Indonesia. Karya sastra kontemporer menjadi suatu awal pembaharuan cara berekspresi para penyair dan pengarang kontemporer. Nama-nama dan identitas sastrawan kontemporer, salah satunya ada Dewa Putu Wijaya yang lahir pada tanggal 11 April 1944 di Tabanan, Bali, dan bekerja sebagai wartawan. Ia sudah menulis kurang lebih 30 novel, 40 naskah drama, sekitar 1000 cerpen, ratusan esai, artikel lepas, dan kritik drama. Lalu selanjutnya ada Iwan Simatupang yang lahir pada tanggal 18 Januari 1928 di Sibolga, Sumatera Utara. Beliau menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, tidak satupun yang tamat dengan bidang ilmu kedokteran. Di Surabaya, belajar antropologi dan filsafat di Leiden dan Paris. Beliau pernah menjadi guru wartawan dan pengarang yang hasil karyanya kebanyakan merupakan karya sastra absurd, irasional, dan filosofis. Lalu, ada Linus Suryadi AG dalam puisi-puisinya yang dimuat idiom Jawa. Ia juga mampu menciptakan kuatrin yang pekat. Di samping itu terdapat unsur budaya Jawa, bahasa yang prosais, tidak dikenalnya kata atau istilah tabu. Ada juga Kori Rayun Rampan yang lahir di Samarinda pada tanggal 17 Agustus 1953. Beliau merupakan seorang sarjana yang bekerja sebagai wartawan. Dalam karya sastranya mengungkapkan tradisi Kalimantan. Selanjutnya ada Remi Silado yang banyak menciptakan beling atau puisi lugu. Puisi ini mengungkapkan hidup sosial kota-kota besar yang sering menampilkan sikap yang skeptis, pesimis, anarkis, dan individualis. Seorang penyair, Sutarji Kalzom Bahri yang lahir di Riau tanggal 24 Juni 1941 dari suku bangsa Melayu. Contoh karyanya yaitu Sajak-Sajak 1973, Amuk 1977, Hujan Menulis Ayam pada tahun 2001, Kredo Puisi, Jadi, Batu, Shanghai, Pot, Idul Fitri, dan Win Kasihka. Lalu ada Ibrahim Sattah. Beliau menamatkan SMA dan bekerja menjadi polisi militer, pendiri Bumi Pustaka, dan dermawan. Beliau selain mengambil efek puitik mantra, juga mengambil permainan kanak-kanak, lagu-lagu, dan cerita rakyat Melayu Riau sebagai sumber pengucapan puitiknya.
Lalu selanjutnya ada Rahmat Djoko Pradopo yang merupakan pakar bahasa Indonesia dan penyair puisi Indonesia. Rahmat membuat ciri-ciri puisi kontemporer Indonesia. Contoh karyanya yaitu Matahari Pagi di Tanah Air, puisi pada tahun 1967, Sajak-sajak pada tahun 1975, dan Matahari di Tengah Hutan pada tahun 1994. Dan ada Sapardi Djoko Damono sebagai penyair imajis karena susunan kata di dalam puisinya mampu menghadirkan suasana yang syarat dengan citra lihatan. Di dalam puisi Sapardi ini, susunan katanya mempunyai daya kejut yang spesifik karena ia melukiskan yang terdiri dari citra-citra lihatan yang banyak dari benda mati namun menjadi hidup setelah diberi nyawa oleh Sapardi. Jika kita pernah membaca fabel dengan binatang tiang listrik, hujan, kabut, bisa berbicara seperti manusia.